Ayo, benarkan posisi dudukmu, siapkan cemilanmu, pasang earphone-mu, dan pastikan kopimu masih hangat karena cerita akan segera kita mulai. Oke, halo kawan-kawan, selamat datang di segmen novel. Dan hari ini kita akan menceritakan tentang chapter 1 garis start dari novel Puncak Dunia, yang merupakan buku pertama dari trilogi Sang Penjelajah. Apakah kalian sudah siap? Baiklah, di depan kita ada sebuah tombol. Kali saja aku menekan tombol tersebut, maka kita akan masuk ke dunia fantasi, di mana di dunia fantasi hanya ada satu peraturan, yaitu jangan pernah menyamakan apapun yang kalian ketahui tentang dunia nyata dengan apapun yang akan kalian lihat, yang kalian dengar, dan yang kalian akan ketahui dari dunia fantasi. Jangan pernah menyamakannya. Baiklah, bayangkan sebuah pegunungan, ya. Chapter pertama akan dimulai seperti itu. Bayangkan ada rangkaian gunung yang puncak-puncaknya itu menjulang tinggi seakan-akan ingin menembus langit. Itulah Pahadaru Visala atau Pegunungan Pahadaru. Pegunungan ini adalah gugus pegunungan paling tinggi di dunia. Karena bagaimana tidak, 7 dari 8 gunung tertinggi di dunia ada di tempat ini. Ini adalah sebuah tempat yang merdeka. Tempat ini tidak terikat dengan negara manapun. Dan di tempat inilah cerita kita akan dimulai. Meskipun ini adalah area pegunungan yang tinggi, curam, berbatu, bahkan bersalju, Pegunungan Pahadaru tidak sepenuhnya kosong. Ada penghuninya, bukan makhluk gaib, tapi manusia. Ada 800 orang, sekitar 800 orang total populasi yang menghuni Pegunungan Pahadaru. Mereka berkelompok, berkumpul, membuat pemukiman, dan akhirnya jadi sebuah perkampungan. Ada 6 kampung total di Pegunungan Pahadaru. Masing-masing kampung itu saling berjarak dengan kampung lainnya, dan jaraknya itu cukup jauh untuk sekedar berjalan santai. Jadi antara warga kampung satu dengan kampung yang lain itu tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui. Orang-orang Pahadaru seluruhnya itu baru akan bertemu dalam upacara-upacara besar. Seperti contohnya aku contohkan adalah Pahadaka Pavirahaho, di mana di situ orang-orang Pahadaru akan berkumpul sesamanya dan saling berpelukan sambil bilang Uye Mero Pavirahaho. Artinya apa? Artinya kamu adalah keluargaku juga. Itu adalah upacara persatuan. Dengan upacara tersebut, meskipun orang-orang Pahadaru itu terpisah kampungnya, mereka masih erat tali persaudaraannya. Itu sekilas tentang Pahadaru. Berikutnya, karena Pahadaru itu adalah pegunungan, ada 7 gunung di sana. Kita akan bercerita tentang salah satu gunungnya, yaitu Gunung Sarsa. Sarsa dalam bahasa daerah setempat itu artinya puncak dunia. Karena memang puncaknya Gunung Sarsa itu ada di ketinggian 9.191 meter di atas permukaan laut, dan merupakan puncak gunung paling tinggi di dunia, dan sekaligus daratan paling tinggi di dunia juga. Nah, 3 dari 6 kampung yang disebutkan tadi itu ada di Gunung Sarsa, tepatnya di lereng Sarsa. Jadi lereng Sarsa itu lebih ramai daripada lereng gunung-gunung lainnya di Pahadaru, ya. Sehingga dengan keramaian 3 kampung di sana yang saling berdekatan satu sama lain, Sarsa mempunyai beberapa hal yang tidak ada di gunung lainnya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Bihana. Apa itu Bihana? Bihana itu adalah pasar pagi.
pasar pagi ini adalah salah satu hal yang istimewa. Hanya ada di satu tempat, yaitu di lereng Sarsa, dan hanya dilaksanakan seminggu sekali, dan hanya buka setiap jam 6 pagi sampai sekitar jam 10 pagi. Ada banyak hal yang dijual di Bihana, dan ada banyak sekali yang datang ke sana untuk membeli barang-barang, ataupun para wisatawan yang hendak melihat bagaimana eksklusifnya pasar di lereng Gunung Pahadaru, di lereng Gunung Sarsa. Ada berbagai macam pedagang yang berjualan di Bihana. Ada yang menjual daging, ada yang menjual perabotan rumah tangga, ada yang menjual pakaian, menjual sepatu, menjual alat-alat untuk pendakian gunung, dan ada penjual ikan. Untuk yang satu ini, untuk para penjual ikan, ikan adalah yang paling banyak pembeli, karena ikan itu adalah komoditas paling dicari di Pahadaru. Karena pula ikan adalah barang mewah. Kenapa? Karena orang Pahadaru harus menunggu sekali seminggu untuk bisa makan ikan, dan mereka tidak bisa membeli banyak. Kemudian juga ikan itu didatangkan dengan harga yang mahal dari negeri tetangga, diimpor dari negeri tetangga, karena ikan tidak bisa ditemukan di pegunungan. Jadi karena itulah harganya mahal. Oh ya, satu lagi, di Bihana ada kedai kopi. Secara garis besar, pemandangan di pasar pagi Bihana di lereng Sarsa itu tidak jauh berbeda dengan pemandangan yang bisa kita lihat di pasar-pasar tradisional di Asia Selatan ataupun di Asia Tenggara. Bedanya di Bihana itu hanyalah di Bihana itu udaranya dingin, sejuk, khas pegunungan, dan ya ada lereng-lereng berbatu, ada salju. Kita akan bercerita tentang hari ini di Bihana. Sekarang bayangkan, untuk mencapai Bihana ada jalan yang bisa dilalui oleh mobil. Mobil itu biasanya digunakan oleh para wisatawan ataupun para penjual yang datang ke Bihana. Hari ini ada sebuah mobil pick up yang agak buruk, yang agak jelek, berhenti di depan Bihana. Turunlah dari mobil tersebut seorang pria membawa tas besar, dan dia sepertinya adalah wisatawan. Si pemuda ini, karena dia usianya tidak kurang dari 25 tahun ditaksir, dilihat dari kejauhan gitu, dia turun dan masuk ke Bihana. Tidak mengherankan dan tidak jarang wisatawan itu datang ke Bihana. Dia datang ke toko penjual daging dan membeli daging di sana. Dia memilih daging dengan kualitas yang agak rendah, yang ada di bawah emperan, daripada daging-daging yang tergantung segar di atas. Dia bertanya kepada si penjual, "Sir, berapa ini harganya?" dengan bahasa Inggris yang fasih. Orang itu menjawab dengan bahasa Inggris yang si penjual daging maksudnya menjawab dengan bahasa Inggris yang tak kalah fasih, karena memang terbiasa melayani wisatawan. Dia menyebutkan harga yang cukup murah. Si pemuda membeli 3 potong daging. Bayangkan ini adalah sebuah acara televisi, maka ada kamera yang akan menangkap wajahnya dan akan cekrek close up, lalu muncul tagline nama dia. Si pemuda itu namanya Ellery Azra. Anggaplah Ellery ini adalah tokoh satu. Nah, kita sudah ketemu sama satu tokoh. Dia bilang dengan ceria ke si penjual daging bahwa, "Ya, sir, daging ini untuk keperluan saya beberapa hari nanti," ujarnya. Baik, sekarang kita akan tinggalkan sejenak Bihana dan kita beranjak ke salah satu di antara 3 kampung yang ada di Gunung Sarsa. Nama kampung itu Eutasaga. Eutasaga ini adalah kampung para penjelajah, kampung para pendaki, dan kampung para guide. Banyak sekali guide pendaki gunung yang tinggal di Eutasaga. Jadi kampung ini adalah
tempat yang wajib dikunjungi para pendaki sebelum mereka memutuskan untuk mendaki ke puncak Sarsa. Hari ini di Eota Saga di depan sebuah rumah berdinding kayu ada seorang pria yang juga cukup muda, pemuda berusia 20-an tahun, keluar dari rumah. Ketika dia hendak menutup rumahnya, cekrek, tiba-tiba terdengar suara dari dalam. "Kanco, tunggu, kamu mau ke Bihana ya? Aku titip ikan dong." Oh, begitu kata suara di dalam rumah. Si pemuda berbalik. "Loh, kok beli ikan lagi? Bahani, aku kan sudah beli ikan kemarin, minggu lalu maksudnya." "Apa salahnya?" ujar suara di dalam rumah mendebat. "Uangnya?" ujar si pemuda. "Ayolah, kau traktir lah," ujar suara di dalam rumah. "Kau kan baru gajian, kau kan baru turun dari gunung kemarin." Dan pemuda itu menepuk dahi. Astaga, dasar merepotkan. Begitu. Dalam bahasa lokal, Kanco itu artinya adik laki-laki dan Bahani itu artinya kakak perempuan. Jadi si pemuda itu punya kakak perempuan di dalam rumah dan kakak perempuannya itu minta belikan ikan. Sedangkan si kakak perempuan ini minta ditraktir. Sementara kita tadi tahu bahwa ikan itu adalah produk atau barang dagangan yang paling mahal di Bihana. Ya iyalah, meskipun si adik laki-lakinya ini baru gajian, itu tetap berat karena dia juga ingin membeli beberapa hal. Akhirnya si adik ini tidak menyahut lagi dan dia berangkat. "Masa bodoh lah sama ikan, nanti dulu, aku mau belanja keperluan aku dulu," ujarnya. Lalu kamera meng-close up wajahnya dia, cekrek, dan muncul tagline nama dia. Nama dia adalah Turguy Amarte. Dia adalah tokoh kedua dalam cerita. Baik, kita sudah berkenalan dengan dua tokoh. Sekarang kita akan terbang ke sebuah tempat yang jauh. Kita akan meninggalkan Bihana, kita akan meninggalkan Pahadaru, melesat sejauh 400 km keluar dari area yang merdeka itu ke sebuah area yang disebut bernegara. Dimana kita ada di Rakswal, salah satu kota di utara India, 400 km dari Pahadaru. Dan kita tiba di depan sebuah gedung besar berwarna putih dengan 3 tingkat dan di atapnya bertuliskan U3I atau U3I. Masuk ke gedung lewat pintu kaca yang ada tulisannya push, dorong ya, push. Kita akan bertemu dengan seorang wanita muda yang berbicara patah-patah dalam bahasa Inggris beraksen yang mirip seperti kita dengar Pak di Bihana. Dia sedang terpatah-patah menjelaskan kepada resepsionis bahwa dia ingin bertemu dengan seseorang bernama Mr. Zulkifli. Ujar si resepsionis, "Maaf Nona, tapi kami tidak bisa membiarkan Anda bertemu dengan Mr. Zulkifli kecuali Anda sudah punya janji temu. Apakah Anda punya?" Si perempuan itu menggeleng, dia tidak punya janji temu. Tapi katanya, "Ayolah, tolong saya, ini mendesak," ujarnya. Tapi si resepsionis tetap dengan prosedur. "Maaf Nona, kami tidak bisa kalau tidak ada janji temu." "Ayolah," ujar si perempuan tadi masih kekeh. "Ini benar-benar penting," ujarnya. Tapi si resepsionis balik menyerangnya. "Kalau penting, kenapa Anda tidak membuat janji temu?" Si perempuan terdiam. Sialan, benar juga ya. Jadi dia terpaksa duduk menunggu di dekat meja resepsionis. Tunggu setengah jam kemudian ada seorang pria berjas putih bertemu dengan resepsionis juga, dan si perempuan tadi masih dalam jarak aman untuk bisa mendengarkan percakapan antara si resepsionis dengan pria berjas putih yang baru datang. Ternyata si pria berjas putih itu juga mencari orang yang sama. "Bisakah saya bertemu dengan Mr. Zulkifli?" kata si pria itu. Si resepsionis langsung bilang, "Oh ya, bisa Profesor," ujar.
jersey resepsionis. Rupanya si pria berjas putih itu sudah dikenal di tempat ini sebagai seorang profesor. Akhirnya si resepsionis mengantarkan si pria tadi untuk pergi ke ruangan Mr. Zulkifli. Dan si perempuannya mengikuti mereka berdua sampai dia bisa mengetahui posisi atau letak dari ruangan Mr. Zulkifli di lantai 3 gedung tersebut, di U3I. Si perempuan itu memutuskan untuk menunggu sampai pria berjas putih si profesor selesai dengan urusannya di ruangan Mr. Zulkifli, ruangan bermotif batik. Dan setelah si pria berjas putih keluar, barulah dia masuk. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam, kita tidak tahu apa yang dia bicarakan di dalam, tapi yang jelas si perempuan itu keluar dari ruangan Mr. Zulkifli dalam keadaan kusut masai, wajahnya cemberut, otaknya sepertinya dipenuhi dengan 1000 masalah, dan ya sepertinya dia mengalami masalah ketika berbicara dengan Mr. Zulkifli. Apapun itu kita tidak tahu. Kamera meng-close up wajahnya dia dan muncullah tagline namanya, Shelby Anastasia. Itu adalah tokoh ketiga dalam cerita kita. Baiklah, untuk melengkapi cerita, untuk berkenalan dengan tokoh terakhir dalam cerita ini, kita akan bergeser ke sebuah taksi, ke dalam sebuah taksi di sebuah kota yang disebut ibu kota. Ini hanya berjarak 10 km dari lereng Pahadaru. Sebuah taksi sedang melesat di situ dan ada 2 orang yang ada di dalamnya. Seorang pria berambut pirang, bermata biru, masih muda, dan seorang pria setengah baya yang sedang menyupir taksi. Si pria bermata biru itu menanya, "Apakah kita sudah sampai di Pahadaru?" "Oh, belum tuan," ujar si supir taksi. "Ada di mana kita sekarang?" ujarnya. "Ada di ibu kota tuan." "Apakah itu ibu kota Pahadaru?" "Oh, bukan, tunggu tuan. Saya ingin luruskan dulu. Ini bukan ibu kota of distrik Pahadaru. Bukan. Ini bukan ibu kota Pahadaru. Tapi ini adalah ibu kota. Ibu kota itu adalah sebuah kota yang dibuat khusus untuk menangani kebutuhan orang-orang Pahadaru, tapi terpisah dari pegunungan Pahadaru itu sendiri. Sistemnya memang rumit." "Oh begitu," ujar si pria berambut pirang tadi. Kemudian si supir taksi melanjutkan penjelasannya, "Tuan, sebaiknya Anda tidak perlu menyinggung soal ibu kota ataupun ini ibu kota Pahadaru atau bukan di hadapan orang Pahadaru. Tolong jangan." "Kenapa?" ujar si pria berambut pirang. "Karena itu adalah sesuatu yang sensitif." "Sensitif bagi Anda?" "Bagi semua orang Pahadaru, tuan." Kemudian si pria tadi terdiam dan kamera meng-close up wajah dia ketika muncul namanya, baru inisial Mr. Hotspot. Baru inisial, karena dia berdarah panas, dia mudah marah, dia mudah tersinggung, makanya namanya Mr. Hotspot. Dia adalah tokoh keempat dari novel ini. Ada 4 tokoh, mereka belum saling bertemu. Mungkin Ellery dan Turgoy akan bertemu sebentar lagi karena Turgoy sedang menuju ke Bihana, Ellery ada di Bihana. Tapi kita tidak tahu, kita belum melihat bagaimana keempat tokoh ini bisa bertemu, dan itu akan kita lihat di chapter selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dan sampai jumpa.